Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 26 Maret 2025. Kita hari ini akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 5 ayat 17 sampai dengan 19. Kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau mempunyai sabda kehidupan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya terkenang dengan pribadi almarhum Romo Geraldus Kuhlman. Buat saya, beliau adalah contoh teladan hidup kesederhanaan yang istimewa. Dulu ia selalu berkisah ketika muda kemana-mana naik motor Vespa. Ketika tua dan ditugaskan di seminari, ia kemana-mana naik taksi. Suatu hari ketika sedang menunggu taksi, tas jinjing, pouch yang selalu ia bawa tiba-tiba dicopet. Diambil. Lalu dalam momen makan bersama dengan para frater, Romo Kuhlman ini cerita sambil tersenyum dengan mengatakan kepada kami, "Saya tadi dicopet, tas saya ditarik, shoot." Dia pikir saya bule kaya katanya. Padahal di tas itu isinya hanya kitab suci dan alat dengar saya. Lalu dia mengatakan, Romo Kuhlman mengatakan, "Semoga orang yang ambil tas saya itu bertobat dengan baca kitab suci dan mendengar sabda Tuhan pakai alat bantu dengar saya." Kami semua akhirnya tertawa mendengar kisah yang disampaikan Romo Kuhlman ini. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, hari ini Yesus bersabda, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Tuduhan yang ditujukan kepada Yesus bahwa kehadirannya untuk meniadakan hukum Taurat tidak benar. Justru apa yang Yesus buat adalah untuk menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat, ia mengampuni dosa orang, ia yang memberi makan banyak orang, ia yang mewartakan kerajaan Allah, menunjuk pada kegenapan hukum Taurat dan kitab para nabi yang hadir pada diri Yesus. Israel menantikan datangnya Mesias dan Yesuslah sang Mesias yang datang untuk menggenapi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, orang mematuhi Taurat agar memperoleh keselamatan, dan kehadiran Yesus adalah untuk memberikan keselamatan itu, sebab ia disebut sebagai Sang Juru Selamat. Yesus bukan hanya mengajarkan
apa yang ia sabdakan. Bukan hanya ngomong saja, keluar-keluar ke sana sini, tidak. Tetapi apa yang ia ajarkan, ia sungguh buat dalam hidupnya. Demikian juga dengan almarhum Romo Kulman yang memberikan teladan kesetiaan dan kesederhanaan dalam hidup. Apa yang ia ajarkan, sungguh itulah yang ia hidupi. Maka mari kita menjadi pribadi-pribadi yang mau menghidupi ajaran Tuhan, yang mau menggenapi ajaran Tuhan. Jangan jadi pribadi yang ganjil. Pribadi yang ganjil adalah pribadi yang lalai dalam mengupayakan dan menghidupi ajaran Tuhan. Menggenapi panggilan Kristiani berarti kita diutus untuk memenuhi panggilan hidup kita, yakni untuk melaksanakan apa yang menjadi ketetapan-ketetapan dan perintah Tuhan dalam hidup ini. Mari kita berjuang untuk memenuhi panggilan hidup Kristiani kita, yakni jalan menuju kesucian hidup untuk semakin sempurna sebagaimana Bapa yang adalah sempurna. Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita semua. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.